Kan aku tadi bilang ya, bahwasanya salah satu poin utama paling penting dalam pernikahan itu adalah ranjang gitu ya. Ini penting banget, makanya kamu perlu hidupkan kegiatan kane-kanean kamu gitu ya. Kayak gimana sih ngidupinnya? Ya gampang. Ya, itu kan udah menjadi hal kok lumrah sih apa ya aku ngomongnya ya. Pokoknya itu menjadi sesuatu hal yang dibutuhkan oleh pasangan yang sudah menikah kan. Karena kan kalau udah menikah kan itu jadi kebutuhan biologis kan yang harus terpenuhi. Jadi kalau porsinya nggak pas, itu bakal nanti ada hal-hal yang timbul gitu kan. Misalnya kalau itunya kurang, nanti bakalnya ada penyelewengan atau mencari kepuasan-kepuasan di luar. Atau kalau misalnya, tapi kalau kelebihan bagus nggak sih? Bagus kan? Masa iya sih berdampak buruk? Kan enggak gitu. Tapi segala sesuatu yang berlebihan juga nggak baik juga sih. Tapi yaudahlah, namanya kebutuhan seseorang itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang butuhnya sedikit, ada yang butuhnya banyak, tergantung gitu ya. Nah, pernah denger nggak? Ini aku by the way banyak ya dapat DM seperti ini. DM kalau cewek ya, perempuan itu tuh kayak cenderung cepet berubahnya dalam masalah ranjang ini. Gimana maksudnya berubah? Maksudnya gini, rentan berubah gitu loh. Kayak misalnya kalau kamu nikah awal-awal tuh masih kayak bagus gitu ya hubungannya gitu. Tapi nanti ketika udah mulai hamil, mulai punya anak 1, 2, 3, itu kayak diajak tuh pun udah males gitu loh. Ini kenapa gitu? Ya wajar ya. Ini bapak-bapak ataupun kayak laki-laki yang belum menikah ini harus tahu ya. Bahwasanya cewek itu kalau udah menikah itu pikirannya gak cuma satu, jadi banyak. Apalagi ketika dia udah punya anak. Jadi kayak dia punya jiwa baru, punya kehidupan baru gitu ya. Dan jujur banget gitu, kalau ngurus rumah itu gak segampang kayak di TV-TV ataupun kayak segampang ekspektasi kamu orang laki-laki gitu. Cewek itu bener-bener kayak dituntut bener-bener jiwanya harus selalu baik-baik aja, harus nggak boleh stres. Padahal ya nyatanya banyak hal-hal yang bisa ngebuat dia stres, makanya nggak salah gitu ya kalau tiap hari itu cewek, kalau istri tiap hari itu istri kayak ngomel mulu gitu, karena mungkin dia stres batinnya gitu ya. Jadi suami-suami nih ya, bapak-bapak, tolong jangan biarkan hal seperti itu terjadi ya. Caranya gimana sih? Banyak caranya buat senantiasa menghidupkan ranjang gitu, banyak gitu. Dengan kamu kayak mencari suasana-suasana baru atau apa ya, cobain trik-trik baru, kan banyak tuh ya referensinya. Sok dicari gitu, sok dipelajarin gitu, nanti dipraktekin bareng sama istri gitu kan. Jadi gini ya, ini juga harus buat jadi renungan kita para ciwi-ciwi gitu ya, para ciwi-ciwi dan yang nantinya bakal jadi istri ataupun jadi istri gitu ya. Gini, kadang aku juga menyadari gitu ya, kayak aku juga dulu pernah seperti ini. Kayak misalnya kita dengan gampangnya nolak ajakan, dengan gampangnya kayak males ngeremehin, kayak besok gitu kan, aku capek gitu kan. Padahal di saat-saat seperti inilah gitu yang bener-bener kayak senantiasa ngejaga hubungan kalian tuh selalu harmonis gitu ya gitu. Karena boleh perempuan yang udah menikah tuh boleh menjadi wanita liar sedikit ya di hadapan pasangan gitu, nggak apa-apa kok gitu, nggak apa-apa. Jangan malu kamu untuk memulai duluan atau kayak jiwa-jiwa liarnya tuh keluar, boleh gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak nih ya, laki-laki kamu jangan bohong, kamu suka kan cewek-cewek yang liar seperti itu kan. Ini mohon maaf ya, mungkin kedengaran suara hujan atau suara apa gitu berisik ya. Ini lagi hujan di sini, dan juga mungkin banyak ya suara-suara lalu lalang gitu karena ya udah jam-jam kerja gitu. Oke, kita balik ke poin keempat sekarang ya gitu. Jadi setelah hal-hal tadi ya, kita istri ya, nanti kamu jadi istri harus banyak-banyak menyediakan waktu luang yang berkualitas bersama pasangan kamu ya. Jujur, kalau dunia pernikahan itu nggak selamanya ranjang sih ya gitu. Jadi lebih banyak hal-hal yang lain gitu. Tapi itu aku bilang penting ya, karena ya
mau nggak mau gitu ya, namanya juga nafsu gitu kan ya, pasti harus terlampiaskan, tersalurkan dengan baik. Nah, yang tadi dimaksud dengan meluangkan waktu bersama-sama yang berkualitas tuh kayak gimana ya, bolehlah ya gitu, sesekali kamu menghabiskan waktu bersama pasangan kamu di antara kesibukan-kesibukan kamu gitu ya. Misalnya kan nggak dipungkiri ya, kalau udah menikah tuh memang harus pinter-pinter cari waktu gitu ya, karena apalagi kalau yang suami dan istri itu kerja, itu udah kayak pulang ke rumah tuh kayak cuman ketemu di kasur doang, itu pun kadang ketemu di kasur pun kadang udah dalam kondisi capek, lelah kan. Nah, jadi harus pinter-pinternya di antara kamu orang dua ini gitu ya, gitu. Jadi kamu bisalah santai-santai bareng sama pasangan kamu curhat-curhat bareng gitu kan. Pokoknya cari waktu yang bener-bener, ini bisa aku bilang ngedate nggak sih? Bisa kan? Maksudnya kayak sesuatu hari apa gitu tertentu, misalnya nih ya, kalau yang karir semua ya bisa lah weekend gitu kan, weekend kamu orang ngapain, kok kamu orang, maaf, aduh keceplosan. Misalnya kalian bisa dinner di rumah dengan menu simple, tapi kamu tetap kejaga gitu loh keharmonisannya gitu ya. Nah, terus juga penting banget nih supaya kalian tetap ngejaga hubungan kamu tuh selalu panas, selalu bergelora gitu ya. Nah, misalnya kamu bisa jalan-jalan atau mencari sesuatu hal yang benar-benar apa ya, menjadi petualangan baru lah, intinya seperti itu ya. Pokoknya harus benar-benar dijaga quality time-nya gitu ya. Ini sering nih dilupain sama pasangan-pasangan gitu, kayak dianggap remeh gitu. Misalnya kayak ya udahlah, apa sih jalan-jalan, ya hemat aja lah, ngapain buat jalan-jalan gitu kan. Ya iya sih, memang kita harus hidup hemat gitu, tapi kan kalau kita di rumah terus itu juga ya butuh refreshing gitu kan ya. Oh my god, harus apa ya, pokoknya pinter-pinter kamu deh ngaturnya kayak gimana gitu kan, supaya jiwa batin pasangan kamu tuh tetap stay on gitu, jangan stres gitu ya. Oke. Selanjutnya, poin yang kelima teman-teman, ini penting banget ya. Jadi kita sebagai pasangan, sebagai istri tuh nggak boleh selalu cerewet gitu. Biasanya tuh kan kayak istri tuh kayak cerewet, ngatur, tapi demi kebaikan ya. Misalnya kayak, kamu itu loh, sayang kamu jangan kayak gitu dong. Harusnya kamu kayak gini gitu. Boleh nggak sih? Ya boleh, cuman kan jangan selalu kamu cerewet gitu. Karena sebenarnya suami-suami itu dia juga butuh support kamu, butuh kamu bilang iya, butuh kamu bilang puji dia gitu ya. Karena segala sesuatu hal yang dilakuin suami juga kadang itu kadang itu tuh kayak ada sesuatu hal yang benar-benar dia itu pengenin gitu loh ya gitu. Jadi jangan kamu kekang, jangan kamu batasi segala aktivitasnya dia gitu. Pokoknya kadang kalau udah nikah nih ya, itu kan kayak laki-laki tuh kayak terbatas banget buat gimana ya, buat mengeksplor keinginannya dia gitu ya. Mungkin ditekan dengan kayak misalnya nih yang laki-laki yang hobinya dulunya jalan-jalan, jadi semenjak punya istri jadi kayak dituntut sama istrinya jadi nggak boleh jalan-jalan, pokoknya di rumah aja, nggak boleh jalan-jalan. Atau yang tadinya hobi ini jadi terbatasi karena istrinya gitu ya. Begitu juga perempuan sih ya, perempuan juga kadang kalau udah nikah jadi kayak dia tertekan gitu ya, maksudnya kayak dibatasi segala gerak-geriknya. Itu kalau aku rasa ya, kalau saran aku, jadi selagi itu hal positif, jangan dong dibatasi. Ada kalanya kamu itu mensupport kegiatan pasangan kamu gitu ya. Terutama nih laki-laki tuh kalau kayak dia disupport, itu jadi dia seneng gitu ya. Dia kayak ngerasa, aku nih, pasangan aku gini banget sih, so sweet banget sih gitu. Akhirnya aku dapat support dari pasangan aku. Support itu sesuatu hal yang kecil ya, maksudnya kayak kadang sepele gitu ya, tapi itu bisa menjadi power banget di diri kita gitu, di diri pasangan kita terutama ya gitu. Laki-laki ini jujur, laki-laki ini suka banget kalau dia itu keinginannya dia itu disupport gitu ya. Jadi kamu harus pastiin ketika kamu nikah nanti jangan ada hal yang berubah dari kamu ya. Perempuan nih kebanyakan berubah gitu, jadi kayak dia tuh cerewet banget gitu. Padahal ya boleh sih cerewet, cuman kan harus gimana ya, harus tetap
nggak tetap nggak boleh cerewet-cerewet banget lah ya, tetap harus mementingkan. Nah, jadi harus ini ya, harus sama-sama saling ngerti. Nah, oke. Terus yang selanjutnya ya, kamu para perempuan, para istri, bolehlah kamu sesekali kasih kejutan buat pasangan kamu. Kejutan apa sih? Nggak perlu mewah, simple-simple aja gitu kan ya. Misalnya kayak kamu masakin nih makanan kesukaan pasangan kamu gitu ya. Apalah gitu, hal simple aja itu bisa bikin bener-bener pasangan kamu tuh suami tuh jadi meleleh banget gitu. Kamu siapin masakan kesukaan dia, terus habis itu ketika pulang kerja tiba-tiba kamu pakai dress yang bener-bener mode on banget ya buat mancing dia gitu. Itu sumpah itu kayak berasa, oh my god, laki-laki tuh jadi kayak berasa meleleh gitu. Jadi nggak cuman cewek yang bisa meleleh, laki-laki juga bisa meleleh gitu kan. Nah, pokoknya berikan apa ya, berikan sesuatu hal yang menjadi kebahagiaan dia gitu ya. Misalnya kamu bolehlah sesekali kamu kasih surprise ke dia, kamu kadoin, boleh. Jadi kalau udah nikah tuh gini nih, kan kadang ada momen-momen tertentu ya dalam hidup seseorang ya. Nah, misalnya kayak ulang tahun dia gitu ya, coba deh kamu kasih kado spesial yang benar-benar suatu barang mungkin yang benar-benar dia butuhkan dan kedepannya tuh berguna buat kamu dan pasangan kamu. Coba deh ya, nggak perlu mahal, yang penting itu bisa apa ya, bisa menjadi simbol kebahagiaan kalian berdua, itu bisa nganu gitu loh. Oke, gimana? Nah, sekarang yang terakhir ya teman-teman, yang ketujuh ya teman-teman. Jadi kita harus memperkaya hidup kita. Ya, bisa diartikan kayak kita harus nabung, kita harus pinter-pinter ngatur duit lah ya, supaya nanti anak cucu nggak bisa supaya nanti anak cucu nggak susah kayak kita gitu ya. Atau bisa juga diartikan sebagai ya, namanya menikah itu butuh belajar ya. Menikah itu belajarnya seumur hidup gitu, jadi nggak bisa dipelajarin cuman teori-teori 1 tahun 2 tahun gitu ya, enggak gitu, karena menikah itu untuk seumur hidup, jadi belajarnya pun lama juga seumur hidup gitu. Jadi harus diperkaya ya, diperkaya materinya, materi sabarnya, materi apanya gitu ya, pokoknya segala sesuatu materi yang ada di pernikahan kalian gitu ya. Pokoknya materi, nggak boleh emosi, materi jaga emosi, materi jaga sabar, pokoknya itu harus diperkaya ya, supaya kamu selalu harmonis sama pasangan kamu. Wow, aku juga sampai saat ini aku juga masih belajar teman-teman ya, belajar supaya jadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi seseorang istri yang benar-benar idaman buat pasangan aku nanti gitu ya. Oke, teman-teman, makasih banyak ya yang udah support aku, yang udah nontonin channel aku. Semoga bisa berguna bagi kalian yang membutuhkan. Bye-bye, sampai ketemu di video aku selanjutnya.